Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Faye Febriani, beserta satu rekan teman saya, Rismayati Nurul Hikmah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang POA atau Performance of Activity. Konten yang pertama yaitu untuk mengetahui definisi POA. Konten kedua untuk mengetahui dimensi POA. Konten ketiga untuk mengetahui contoh hasil pengukuran kinerja rantai pasokan dengan metode POA. Dan konten keempat untuk mengetahui tujuan pengukuran kinerja rantai pasokan. POA merupakan model yang mengukur kinerja rantai pasokan berdasarkan 7 dimensi aktivitas yang dijalankan. Ketujuh dimensi aktivitas tersebut digunakan sebagai landasan utama dalam pengukuran kinerja rantai pasok, yang kemudian diturunkan ke dalam indikator-indikator tertentu. POA merupakan model yang mengukur kinerja rantai pasokan berdasarkan 7 dimensi aktivitas yang dijalankan. Dimensi-dimensi tersebut yaitu: dimensi pertama, biaya yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas. Biaya ini berasosiasi dengan tenaga kerja, material, dan peralatan. Biaya bisa diukur dalam bentuk absolut maupun dalam ukuran relatif terhadap suatu nilai acuan. Misalnya, biaya material bisa diukur dalam nilai rupiah per tahun atau diukur relatif terhadap nilai penjualan dalam setahun. Dimensi kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Waktu pengembangan produk baru, waktu pemrosesan pesanan pelanggan, waktu untuk mendapatkan bahan baku, dan waktu setup untuk kegiatan produksi adalah sebagian dari kontributor penting dalam menciptakan kecepatan respon pada SCM atau Supply Chain Management. Dimensi ketiga ada kapasitas. Kapasitas adalah ukuran seberapa banyak volume pekerjaan yang biasa dilakukan oleh suatu sistem atau bagian dari SCM pada suatu periode tertentu. Contohnya, kapasitas produksi suatu pabrik, kapasitas pengiriman dari sebuah supplier, kapasitas penyimpanan sebuah gudang. Besar kecilnya kapasitas perlu diketahui sebagai dasar untuk perencanaan produksi atau pengiriman dan sebagai dasar dalam memberikan janji pengiriman ke pelanggan. Lalu, dimensi keempat ada kapabilitas. Kapabilitas mengacu pada kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas. Beberapa subdimensi kapabilitas yang sering digunakan dalam mengatur kinerja supply chain adalah: yang pertama ada reliabilitas atau kehandalan. Mengukur kemampuan supply chain untuk secara konsisten memenuhi janji. Misal, pengiriman dari supplier dikatakan handal apabila deviasi waktu pengiriman relatif kecil, relatif terhadap waktu yang dijanjikan atau diharapkan. Yang kedua, ketersediaan mengukur kesiapan. Kemampuan rantai pasokan untuk menyediakan produk atau jasa pada waktu diperlukan. Sebagai contoh, inventory availability mengukur persediaan pada waktu dan tempat di mana pelanggan membutuhkan. Fill rate dan customer service level adalah dua contoh metrik yang mengukur ketersediaan pada rantai pasokan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Kemampuan SCM untuk cepat berubah sesuai dengan kebutuhan output atau pekerjaan yang harus dilakukan. Fleksibilitas SCM ditentukan oleh banyak faktor, misalnya fleksibilitas pengadaan, fleksibilitas produksi, dan fleksibilitas pengiriman. Dimensi yang selanjutnya adalah produktivitas, mengukur sejauh mana sumber daya pada supply chain digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. Secara mekanis, produktivitas merupakan rasio antara keluaran yang efektif terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, tenaga kerja, bahan baku, dan energi. Selanjutnya ada utilisasi, mengukur tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan supply chain, misalnya utilitas mesin, gudang, pabrik, dan sebagainya.
Mesin yang hanya beroperasi rata-rata selama 6 jam sehari dari jam kerja harian 8 jam dikatakan memiliki utilitas sebesar 75%. Yang terakhir ada outcome, merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Pada proses produksi, outcome bisa berupa nilai tambah yang diberikan pada produk-produk yang dihasilkan. Outcome tidak selalu mudah diukur karena seringkali tidak berwujud. Contoh, outcome proses penyimpanan tidak mudah dikuantifikasi. PT International Iron Industry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan bangunan, yaitu pembuatan paku sebagai produk utama, kawat licin maupun kawat duri. PT International Iron Industry menerapkan sistem make to stock, yang berarti membuat produk akhir untuk disimpan, dan kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari persediaan di gudang. Berdasarkan data permintaan perusahaan, paku merupakan salah satu produk yang paling sering dipesan oleh pelanggan. Pengukuran kinerja supply chain dengan menggunakan model performance of activity digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan saat ini berdasarkan 7 dimensi, yaitu ongkos, waktu, kapasitas, kapabilitas, produktivitas, utilisasi, dan outcome. Hasil pengukuran kinerja supply chain dengan menggunakan model POA dapat dilihat bahwa hasil pengukuran dimensi kapabilitas, yaitu reliabilitas atau kehandalan, perusahaan dalam konsisten memenuhi janji adalah sebesar 86,10%, yang berarti belum mencapai target perusahaan, yaitu 90%, dan ketersediaan perusahaan untuk menyediakan produk dalam memenuhi pemesanan adalah 90,38%, yang artinya sudah memenuhi target yang ada, yaitu 90%. Dimensi utilisasi mesin yang digunakan perusahaan adalah 75%, dengan lama mesin beroperasi 6 jam per hari, sedangkan target perusahaan untuk dimensi utilisasi adalah 75%. Artinya, untuk dimensi ini perusahaan sudah mencapai target. Dengan melakukan pengukuran kinerja supply chain, perusahaan dapat mengontrol kinerja perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Dan perusahaan dapat mengetahui tingkat kinerja perusahaan saat ini, apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja manajemen rantai suplai, beberapa hal yang diperlukan antara lain: yang pertama, menentukan apa yang akan diukur dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi rantai suplai dengan metrik pengukuran. Yang kedua, setiap berapa periode pengukuran dilakukan. Ketiga, seberapa penting ukuran yang satu relatif terhadap yang lain. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.